Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, insya Allah kita sebentar lagi akan menghadapi suatu hari yang sangat agung, sangat mulia, yakni tepatnya bulan Ramadan, yang dimana di dalam bulan ini kita semua kaum muslimin terkena kewajiban menjalankan satu ibadah yang amat besar kedudukannya dalam syariat ini, yakni as-shaum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, terkait masalah ini, ana ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan bulan Ramadan yang wajib untuk diketahui oleh kita semua, karena perkara-perkara yang mau ana sampaikan ini ternyata masih banyak di antara kita yang belum memahaminya dengan benar. Dengan dasar itu, ana mengambil judul dalam kajian ini 7 perkara penting terkait bid'ah dan sunnah menjelang Ramadan yang masih belum banyak diketahui oleh kita kaum muslimin. Ana sengaja mengangkat 7 perkara dulu, karena 7 perkara ini ana anggap perkara yang penting untuk diketahui oleh kita semua, karena ana banyak melihat saudara-saudara kita yang masih keliru dalam masalah ini, yang jatuh pada kebid'ahan, atau terkadang perkara ini sunnah ternyata kita lalai dan kita meremehkan begitu saja, padahal sudah selayaknya kita semua memahami dan menghidupkan amalan sunnah jika memang ini termasuk bagian sunnah yang mesti kita hidupkan. Baiklah, ana akan langsung masuk 7 perkara penting yang harus kita ketahui terkait dengan persiapan menjelang Ramadan ini. Yang pertama, terkait dengan kebiasaan di antara kita, saudara-saudara kita, di mana biasanya jika akan datang Ramadan 1 atau 2 hari sebelumnya selalu melakukan ziarah kubur, yang hal ini memang dilakukan secara sengaja setiap kali datang menjelang Ramadan. Pertanyaannya, apakah ini memang perkara yang disunnahkan dalam syariat ini sehingga harus kita hidupkan, atau jangan-jangan ia termasuk perkara bid'ah yang wajib untuk kita hindari? Maka penjelasan atas perkara ini bahwa tidak diragukan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan izin dan bahkan telah menetapkan sebagai sunnah bagi kita semua untuk melakukan ziarah kubur, sepanjang ziarah kubur itu dilakukan sesuai dengan petunjuk dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini banyak terdapat dalam hadis-hadis yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab hadis yang membahas masalah ini. Di antaranya dalam Sahih Muslim 977. Beliau pernah berkata, "Nahaitukum an ziyaratil kubur
wahai para sahabatku, dulu aku pernah sempat melarang kalian untuk melakukan aktivitas ziarah kubur. Maksudnya, seperti yang dikatakan para ulama, bahwa di awal-awal Islam, dikarenakan akidah masih belum banyak tertanam kuat di kalangan para sahabat ridwanullah saat itu. Karena baru saja Nabi kita meletakkan dasar-dasar akidah. Dan Nabi kita orang yang paling tahu bahwa kuburan merupakan salah satu biang dari penyimpangan terhadap akidah dan syariat. Maka di awal permulaan Islam, Nabi kita telah sempat melarang total segala jenis aktivitas ziarah kubur untuk tujuan apapun. Seperti tadi, apa yang dikatakan oleh Nabi kita, nahaitukum an ziyaratil kubur, wahai sahabatku, aku pernah kalian melarang ziarah kubur. Namun setelah itu, setelah dianggap akidah telah cukup tertanam dalam hati para sahabatnya, mereka telah paham kaidah-kaidah, baik yang berkaitan dengan akidah maupun syariah. Nabi kemudian memberikan dispensasi, bahkan motivasi untuk ziarah kubur, selagi caranya benar dan tujuannya benar, yakni dengan sambungan pada hadis tadi, fazuruha, namun sekarang silakan kalian melakukan aktivitas ziarah kubur. Tentu saja, ziarah kubur yang dibolehkan oleh Nabi kita, bahkan disunnahkan ini, selagi memenuhi perkara-perkara yang sesuai dengan tujuan utama ziarah kubur itu. Seperti tujuan utamanya agar kita ingat akan kematian. Kita datang ke makam di sana, kita merenung bahwa kita pun kelak akan mati seperti saudara kita yang telah mendahului kita. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi kita saat menjelaskan apa di antara alasan kemudian dibolehkannya ziarah kubur, beliau mengatakan fa innaha turiqul qalb, karena dengan ziarah kubur diharapkan dapat melembutkan hati-hati kalian. Wa tudmi'ul ain, dan dapat menjadikan air mata kalian mengalir. Wa tudzakkirul akhirah, dan dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Makanya Nabi kemudian memberi izin dispensasi kubur, diharapkan dengan itu kita yang selama ini tersibukkan dengan kehidupan dunia, ketika kita melihat kuburan, hati kita menjadi lembut. Lalu kita sampai bisa meneteskan air mata, dikarenakan kita ingat bahwa kita pun akan seperti ini, dan lalu kita akan lebih ingat pada kehidupan akhirat. Karena itu Nabi memberikan izin ziarah kubur dengan tujuan tadi, sebagaimana hadis tadi itu diriwayatkan oleh Hakim 1933. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' 7584 mengatakan sahih. Saudaraku, dengan dasar ini adalah dusta. Banyak kalangan ahlul bid'ah yang sengaja melontarkan isu-isu untuk mempengaruhi orang awam dengan fitnah dan dusta. Mereka mengatakan, awas, golongan apa yang mereka istilahkan sebagai Wahabi Salafi mengharamkan ziarah kubur. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka bisa melontarkan fitnah semacam itu, sementara kita meyakini kesohihan hadis ini, adanya perintah Nabi bahkan untuk melakukan ziarah kubur. Tentu yang kita larang, dan bukan cuma kita larang, semua ulama juga sepakat, jika ziarah kubur itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan kebid'ahan, maka bukan hanya satu mazhab yang mengharamkan ini, seluruh ulama tentu sepakat ziarah kubur jika di dalamnya mengandung dengan perbuatan syirik seperti minta-minta di kuburan atau perbuatan-perbuatan bid'ah tatkala ziarah kubur, maka perkara ini dilarang bahkan oleh semua ulama. Nah,
jika perkara ini telah dipahami, maka sekarang kita masuk pada pembahasan, adakah waktu utama untuk ziarah kubur? Tadi sudah kita katakan, berziarah kubur selama caranya benar, tujuannya benar, ini sunnah. Tapi adakah sekarang ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalkan, nih waktu utama ziarah kubur itu di hari anu atau di bulan anu, di waktu tertentu. Adakah ketetapan dari beliau atau para sahabat dari ridwanullah alaihim ajma'in? Jika ada dan sahih, maka wajib bagi kita untuk taslim, kita katakan, kita dengar, kita taat. Tapi jika tidak ada, maka tak ada seorang pun yang boleh menetapkan ada hari-hari utama, waktu-waktu utama untuk ziarah kubur. Tidak boleh, siapapun dia. Jadi kalau ziarah kuburnya, hukum asalnya benar sunnah, selagi memenuhi syarat dan rukunnya. Tujuannya benar, caranya benar, itu sunnah. Tapi kalau dikatakan adakah waktu-waktu utama untuk melakukan ziarah kubur, maka sepanjang yang kita ketahui, sesungguhnya Nabi kita maupun para sahabatnya tidak pernah menetapkan bahwa salah satu waktu utama ziarah kubur, misalkan saat menjelang datangnya Ramadan. Ana belum pernah mendapatkan satupun hadis yang menetapkan hal itu. Maka barang siapa yang mengatakan disunnahkannya ziarah kubur itu dikaitkan dengan waktu, ana ulangi, dikaitkan dengan waktu, yaitu dinyatakan utama menjelang Ramadan, misal 1 atau 2 hari sebelumnya, seperti yang banyak kita dilakukan kaum muslimin hari ini dengan istilah, ada yang menyebutnya istilah nyekar dan sebagainya, maka hal ini tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menyengaja berziarah kubur dikaitkan dengan adanya anggapan bahwa misal sehari atau 2 hari sebelum Ramadan utama untuk ziarah kubur, maka ini termasuk bid'ah zamaniyah, bid'ah yang terkait dengan waktu, penganggapan waktunya yang jadi bid'ah. Kalau ziarah kuburnya tadi hukum asalnya tetap sunnah jika tujuan dan caranya benar, tapi menghubung-hubungkan waktu utama yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkannya, maka tak boleh siapapun di antara kita menetapkan perkara-perkara ini. Sebab ini termasuk urusan gaib yang hanya diketahui oleh Allah jika hendak menetapkan kapan hari-hari utama. Kalau Allah tidak menetapkan lewat lisan Rasulnya, maka tak bisa kita menetapkan sendiri tanpa ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, kesimpulan dari bagian pertama, ziarah kubur hukum asalnya sunnah, baik laki-laki maupun wanita, selagi tujuannya benar, caranya juga benar sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tadi mengait-ngaitkan waktu utama, khususnya tadi misalkan adanya anggapan keutamaan menjelang Ramadan kita ziarah kubur, maka anggapan semacam ini yang termasuk perkara bid'ah yang wajib kita ketahui. Itu pembahasan pertama yang perlu ana angkat. Sekarang kita masuk perkara kedua, yakni saling meminta maaf menjelang datangnya Ramadan, baik dengan ucapan langsung atau lewat telepon, atau kita menyampaikan hal itu via medsos, di WA, di Facebook, di Instagram, atau media-media sosial lainnya. Biasanya beberapa hari menjelang datangnya Ramadan akan ramai permintaan dari saudara-saudara kita. Mohon maaf, sehubungan sebentar lagi akan datang Ramadan, izinkan kami semua meminta maaf.
atas segala kesalahan yang kami perbuat, dan seterusnya, atau yang semakna dengan itu. Apakah perkara ini memang termasuk sunnah? Maka jawaban dari perkara ini, saudaraku, tidak diragukan lagi. Saling memaafkan, memohon maaf, itu sesuatu yang sangat baik dalam syariat ini. Betapa tidak, Allah Ta'ala bahkan saat menjelaskan ciri-ciri orang beriman, salah satunya Dia Azza wa Jal berfirman, wal'afin 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Tak cukup di situ, Nabi kita juga pernah mengingatkan, man kanat lahu mazlamatun li akhih min irdih aw syai', barang siapa yang merasa dirinya pernah berbuat zalim atau perbuatan yang tidak mengenakan lainnya kepada saudaranya, maka fal yatahallalhu minhul yaum, maka segeralah ia, mumpung masih hidup di dunia ini, minta maaflah kepada saudara yang ia zalimi itu. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datangnya suatu hari yang dimana mata uang pun tidak akan lagi bermanfaat. Maksudnya sebelum datang kematian, maka segeralah kalau kita merasa pernah berbuat zalim, kesalahan kepada saudara kita, berbuat perbuatan atau perkataan yang tidak mengenakan, segeralah kita minta maaf. Jangan sampai jadi sesalan di yaumul hisab nanti. Ini Sahih Bukhari 2449. Lalu kapan permintaan maaf ini dilakukan? Tak diragukan, hendaklah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yakni semakin cepat kita berbuat kebajikan, semakin baik dalam syariat ini. Artinya demikian pula apalagi terkait kesalahan yang kita perbuat. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Apakah untuk meminta maaf kita perlu menunggu datangnya hari Ramadan atau saat menjelang Ramadan? Siapa yang menjamin kita akan bisa hidup sampai Ramadan tersebut? Tak ada satupun kita yang tahu tentunya. Makanya kalau kita pun merasa ada mau berbuat kesalahan, kita mau minta maaf, minta maaflah di saat itu juga. Tak perlu kita menunggu minta maaf nanti menjelang Ramadan. Makanya dalam syariat ini, sebetapapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong kita untuk minta maaf kepada saudaramu, tapi beliau tidak pernah satu kali pun menyatakan minta maaflah menjelang Ramadan. Tidak pernah ada satupun keterangan semacam itu. Andai perbuatan itu utama, sudah pasti beliau akan mengingatkannya kepada kita, dan sudah pasti para salaf pun akan mempraktekkan amal ini. Dengan penjelasan itu, sekarang dapat kita simpulkan bahwa meminta maaf, saling meminta maaf, atau memaafkan kesalahan orang lain termasuk perkara yang sangat bagus dalam syariat. Dan perkara ini dilakukan 24 jam tanpa perlu menunggu momen khusus. Yakni jika kita ada kesalahan hari ini, tentu lebih utama hari ini pula kita meminta maaf, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah berikan umur pada kita. Kalau kita menunggu nanti minta maafnya menjelang Ramadan atau nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, siapa yang bisa menjamin di antara kita umur kita akan sepanjang itu? Maka minta maaflah segera, perbuatan itu baik. Tapi kalau dikait-kaitkan minta maafnya khusus menjelang Ramadan, ya, baik itu permintaan maaf secara langsung dengan lisan atau ditulis di berbagai media sosial, itu termasuk perkara yang tidak ada sunnahnya yang datang dari Nabi maupun para sahabatnya ridwanullah. Maka hal ini
akan jadi perkara yang jatuh pada kebid'ahan. Sekali lagi, meminta maafnya tentu utama, tapi lagi-lagi anak ingatkan tak perlu menunggu minta maaf itu kalau menjelang datangnya Ramadan. Jika perkara ini telah dipahami, kita langsung masuk sekarang yang ketiga yang perlu anak ingatkan. Di mana perkara ini masih banyak saudara kita yang belum paham, yaitu mandi khusus menyambut Ramadan. Ternyata masih banyak anak dapati apa yang mereka sebut sebagai tradisi menyambut Ramadan dengan cara mandi seperti mandi besar. Bahkan di berbagai daerah ada yang na'udzubillah min dzalik. Laki-laki, perempuan mandi di satu tempat tanpa ada batas. Maka perkara ini justru menyambut Ramadan dengan dosa yang amat besar. Sesungguhnya syariat ini tak diragukan adalah syariat yang paling menekankan agar kita selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir, apalagi kebersihan batin. Makanya setiap kali wudhu, setiap kali akan sholat, kita diperintahkan berwudhu, bersuci. Setiap kali seseorang yang dia dalam kondisi hadas besar, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi besar. Andai kata mandi menyambut Ramadan itu termasuk sunnah, maka sudah barang tentu beliau akan menyampaikan kepada umatnya sebagaimana beliau pun telah mengajarkan kita. Kalau Anda dalam posisi hadas besar, mandi junub. Dijelaskan oleh beliau. Orang yang baru bersih dari haid dan nifas diperintahkan mandi besar. Ada petunjuknya. Dan andai menjelang Ramadan juga termasuk satu sunnah, sudah barang tentu Nabi kita telah menyampaikannya kepada kita. Dan ketika ini ternyata tidak didapatkan, maka mandi besar khusus dengan niat menyambut Ramadan termasuk bid'ah. Bahkan kalau mandi itu lalu antara laki-laki dan perempuan campur baur tanpa batas menjadi perkara haram yang sangat membahayakan buat kita semua. Saudaraku, sekarang masuk yang keempat, perkara yang harus diperhatikan terkait menjelang Ramadan, yaitu memberi ucapan selamat menjelang datangnya Ramadan, baik via lisan, telepon, atau kita mungkin menulis di sosmed kita. Kita menulis mungkin di WA, di Instagram, di Facebook, dengan kita mengingatkan saudaraku, sebentar lagi misalkan kita bergembira akan datang satu bulan yang mulia, lalu kita memberikan motivasi dan sebagainya dengan akan datangnya Ramadan. Apakah perkara ini termasuk bid'ah atau sunnah? Maka jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara kebiasaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau datang Ramadan, yakni Ramadan sebentar lagi akan datang, beliau lalu menemui para sahabatnya. Seraya beliau berkata kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan." Wahai para sahabatku, kini akan datang kepada Anda semua bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh kemuliaan, keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, bulan yang dimana di dalamnya siang harinya telah diwajibkan bagi Anda untuk melakukan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, bulan yang dibuka padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka.
dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hadis riwayat Nasa'i 2106 dan lain-lain. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib 999, sahih karena adanya jalur pendukungnya. Saudaraku, hadis ini menunjukkan bahwa di antara kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang datangnya Ramadan, beliau selalu menemui sahabatnya lalu memberi kabar gembira seraya memotivasi bahwa sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dan seterusnya. Atas dasar inilah para ulama berkata hadis ini jadi dalil bolehnya mengucapkan tahniah, yaitu ucapan selamat seraya memotivasi ketika menjelang datangnya Ramadan. Boleh, mau kita ucapkan secara langsung atau kita tulis di medsos, kita menyampaikan seraya mengingatkan kepada teman kita, saudara-saudaraku, alhamdulillah sebentar lagi misalkan akan datang bulan yang penuh keberkahan. Mari kita sambut dengan gembira, lalu kita memperingatkan keutamaannya. Itu boleh. Dalilnya tadi seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu difatwakan oleh banyak ulama. Ana perlu sebutkan sebagiannya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Lataiful Ma'arif halaman 147 sampai 148. Setelah beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, beliau mengatakan, "Hadzal hadis aslu fi tahni'ah an-nas ba'duhum ba'dan bi syahri Ramadan." Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi merupakan dalil yang menunjukkan diperbolehkannya seseorang kepada saudaranya yang lain mengucapkan tahniah, yaitu ucapan selamat, yaitu bisyahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Ini dalil katanya menunjukkan boleh, dan ini sudah difatwakan oleh ulama-ulama kita, ya. Hal ini juga difatwakan oleh fatwa Lajnah Ad-Daimah, lembaga fatwa Saudi Arabia. Saat mereka ditanya hukmu tahniah bidukhuli syahri Ramadan, apa hukum seseorang yang mengucapkan ucapan selamat saat menyambut datangnya Ramadan? Maka dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah dikatakan, ba'da dirasah al-lajnah lil istifta ajabat bi'anna, setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap masalah ini, kata ulama Lajnah Ad-Daimah, setelah kami kaji masalah ini secara mendalam, maka dapat kami katakan, la ba'sa bitahni'ah bidukhuli syahri Ramadan. Tidak mengapa seseorang saling mengucapkan selamat dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Apa alasannya? Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dibuktikan kata Lajnah Ad-Daimah bahwa Nabi dulu ketika datang Ramadan maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya biqudumihi, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu yang dimaksud seperti hadis yang tadi Anda sebut dari Abu Hurairah itu. Nabi pun dulu begitu, kata fatwa Lajnah Ad-Daimah, dan ini tertulis dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 7 halaman 9, nomor fatwa 20.638. Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan bahwa memberi ucapan selamat saat akan memasuki Ramadan, kita saling memberikan ucapan selamat, ya. Sebentar lagi insya Allah akan datang Ramadan, yaitu bulan yang penuh kebaikan, bulan penuh keberkahan. Itu termasuk perkara yang tidak mengapa, boleh untuk dilakukan. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW adalah dulu Nabi SAW bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan beliau lalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya itu. Intinya sama seperti fatwa di Lajnah Ad-Daimah tadi.
lihat dalam fatwa Syekh bin Baz itu di situs Sahabnet nomor artikel 361048. Dan fatwa ini juga dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Fauzan, dan lain-lain rahimahumullah alaihim ajma'in. Kesimpulan bahwa kita saling memberi ucapan selamat saat akan masuk Ramadan, baik lewat langsung, lewat telepon, lewat medsos, tulisan, atau apapun yang benar, maka perkara itu termasuk dibolehkan. Sekarang kita masuk satu bahasan masih terkait ini, yaitu adakah bentuk kalimat khusus bacaan tahniyah menyambut Ramadan ini? Apa mesti redaksinya seperti ini? Tidak boleh yang tidak begini gitu. Redaksi mengucapkan selamatnya. Maka jawabannya cukup kita serahkan kepada Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, di mana saat beliau menjelaskan masalah terkait redaksi ucapan selamat menyambut Ramadan ini, beliau katakan lakin la yaltazim bidzalika lafzan makhsusan. Hanya saja tidak ada lafaz khusus yang diharuskan saat kita mau mengucapkan selamat itu. Wala tahni'ah makhsusoh. Juga tidak ada redaksi ungkapan selamat yang khusus. Jadi kalimatnya bebas. Intinya kita mau mengucapkan selamat datang Ramadan, mari teman-teman ya kita sambut ini dengan meningkatkan ibadah kita atau apapun boleh, intinya menunjukkan gembiranya kita menyambut Ramadan dan memotivasi teman-teman kita semua untuk bergembira dalam melaksanakan ibadah agung. Fatwa dari apa yang tadi disampaikan itu, yang ana maksud disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, itu dapat kita lihat di salah satu situs Saidnet nomor artikel 2. Saudaraku, sekarang kita masuk pembahasan penting yang kelima yang harus kita ketahui. Bolehkah wanita khususnya minum obat pencegah haid selama Ramadan dengan tujuan agar selama Ramadan nanti dia bisa terus saum tanpa terganggu oleh haid? Kita tahu wanita yang haid haram untuk berpuasa. Lalu jika ada wanita, sebab zaman ini sekarang ada banyak obat-obat yang bisa digunakan untuk menghentikan sementara proses haid. Ada yang bentuk herbal, ada yang bentuk pil mungkin. Zaman sekarang ini sudah ada. Boleh tidak kalau kita sementara ini, khususnya para perempuan, minum menjelang Ramadan, dia minum dulu pil anti haid yang bisa efektif diperkirakan sekitar 1 bulan, sehingga nanti 1 bulan saumnya dia full, tidak terputus oleh haidnya. Maka jawaban atas masalah ini, saudaraku, masalah ini sebetulnya sama dengan perkara wanita yang menggunakan obat-obat halal selama haji, sehingga nanti saat dia haji, dia tidak terhalang oleh haidnya dalam melakukan aktivitas ibadah haji. Makanya perlu diketahui ini jawabannya ada beberapa perkara yang patut dicatat dulu. Ketahuilah bahwa haid bagi wanita itu merupakan perkara tabi'i, yaitu tabiat yang sudah Allah tetapkan lewat takdirnya, yang jika ditahan, ya apalagi jika permanen, ini bisa menimbulkan penyakit, bisa membahayakan, apalagi jika itu dilakukan untuk masa permanen, sebab dia telah melawan kodratnya, akan membahayakan tentunya. Sebab saat Allah menciptakan khusus bagi wanita adanya haid, sudah pasti di dalamnya ada banyak kebaikan yang Allah berikan. Ya, makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wa qad balaghani mimman asraqu bihi minal atba. Sungguh telah datang informasi dari
para ahli kedokteran yang sampai kepadaku, yang menyatakan bahwa obat penahan haid ini berpotensi membahayakan rahim. Dikatakan anna hadhil habub darah fil rahm wa fid dam, juga dalam proses berjalannya peredaran darah bagi wanita. Ini membahayakan katanya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Lihat di dalam situs Islamqa nomor artikel 13738. Kemudian catatan yang kedua, oleh karena itu bagi wanita yang lebih utama baginya menerima segala ketetapan takdir Allah ini. Hal ini akan jauh lebih baik baginya tanpa perlu memaksakan diri harus dengan misalkan minum obat penahan haid. Dalil dari masalah ini adalah apa yang dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ceritanya, saat Aisyah radhiyallahu anha ingin menunaikan haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Aisyah kedatangan haid, maka Aisyah menangis. Maka segera beliau suaminya, yakni Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menenangkannya dengan berkata, "Anufis, yakni al-haidah, hai Aisyah, apakah kamu menangis karena kamu kedatangan haid?" Dijawab oleh Aisyah, "Na'am, benar, kesel lagi proses haji, pengen proses ibadah haji, kena haid dulu, nanti akan banyak terhalang ritual haji diakibatkan haid," gitu. Jadi Aisyah ya jujur aja merasa agak kesel gitu. Makanya Nabi bertanya, "Kamu nangis karena kamu kedatangan haid nih?" Iya, maka dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Wahai istriku, ketahui bahwasanya haid ini perkara tabii yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak-anak Adam. Sahih Bukhari 290, Muslim 1211 dan lain-lain. Maksudnya terimalah ini. Ini sudah tabiat yang Allah tetapkan dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sudah perkara haid ini perkara yang sudah itu. Terimalah, kau tidak perlu berkeluh kesah. Sebab tadi tetap dalam haid ini bagi wanita, ketika Allah menetapkan ini sudah pasti ada hikmah dan kebaikan yang sangat baginya. Atas dasar ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, la nara annaha tasta'mil hadhil hubub. Ya, tidak mengapa. Maksud anak saya, kata Syekh Al-Utsaimin, sejujurnya tidak mau merekomendasikan, tidak memberikan persetujuan bagi para wanita untuk istiqmal mempergunakan obat-obat semacam ini, yaitu anti haid, walaupun tujuannya dalam rangka membantu ketaatan kepada Allah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, walau itu katanya ala taatillah, dalam rangka untuk ketaatan tadi, haji supaya hajinya full, nggak terganggu dengan haid, atau demikian pula sama, ya, som supaya full, minum dulu obat anti haid yang bisa efektif sebulan misalkan. Aku termasuk orang yang tidak merekomendasikan. Li'annal haidha alladhi yakhruju syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, dikarenakan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, darah haid yang keluar itu merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk wanita anak cucu Adam. Lihat dalam situs Islam soal jawab yang diatur Syekh Al-Munajjid nomor artikel 13738. Saudaraku, walaupun begitu, andai ada tetap seorang wanita saat baik haji maupun menjelang Ramadan sengaja dia minum dulu, ya, dengan perkiraan ini tidak akan membahayakan, cuma untuk sementara, mungkin selagi masa haji saja atau masa Ramadan aja, terbatas, setelah itu dia tidak akan gunakan lagi, darurat di situ saja. Apakah boleh? Maka Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, ruwiya an Ahmad rahimahullah,
telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan la ba'sa an tashrabal mar'atu dawaan yaqta'u anhal haidha. Tak mengapa seorang wanita minum obat penghalang haid. Ya, tidak mengapa. Ya, idza kana dawaan ma'rufan. Jika memang obat ini sudah dikenal, maksudnya sudah dikenal apa? Aman, tidak dikhawatirkan sangat membahayakan penggunaannya, terutama para wanita. Jika memang ini obat sudah terbukti secara medis bagus, insya Allah dampaknya tidak akan terlalu membahayakan bagi wanita ini, tidak mengapa kalaupun mau pakai sementara. Itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 1 halaman 450. Dan ini juga dikuatkan oleh fatwa Syekh bin Baz, la haraja an takhudhal mar'ata habuban al-haid tamna ad-duratu syahriyah ayyam Ramadan hatta tasumu ma'an nas. Tak masalah bagi wanita untuk menggunakan obat pencegah haid, ya, yang dapat menghalangi datang 1 bulan selama bulan Ramadan, sehingga nanti wanita ini bisa puasa bersama wanita kaum muslimin lainnya. Kata Syekh bin Baz, la haraj, itu tidak mengapa. Lihat dalam fatwa himpunan soal jawab Islam yang diasuh oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah, nomor artikel 36600. Saudaraku, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari perkara ini, bagi wanita yang utama tidak perlu cara begitu, sebab apapun ketika ia melawan tabiat yang Allah tetapkan, dikhawatirkan ada dampak kesehatan bagi wanita yang menahan haidnya. Yang utama, dia tidak melakukan itu. Tapi tadi, kalaupun mau ada yang melakukan itu dengan punya pemeriksaan awal bahwa ini memang obatnya, ya, hanya digunakan sementara masa Ramadan saja, dan diperkirakan tidak akan membahayakan bagi kesehatannya, maka perkara ini tidak mengapa. Walau tadi sekali lagi yang utama tidak dengan cara seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk yang keenam. Adakah sunnah kita ngajari anak-anak kita yang kecil yang sebetulnya belum terkena kewajiban shaum, yang mungkin baru umur 6 tahun, 7 tahun, belum balik, dia sudah kita ajari shaum. Ya, ada kalau kita di sini, ya, walau dengan tidak dipaksakan, ada yang kita ajari dulu latihan shaumnya sampai duhur, ada yang sampai asar, ada lagi yang mungkin kuat sampai kita coba tekankan sampai maghrib. Terkadang juga kita iming-imingi dengan hadiah ke anak kita. Ayo, kalau kamu bisa shaum sampai asar, misal kata, dikasih nih oleh abah ya uang 5.000 misal kata. Apakah perkara-perkara ini boleh dan adakah ini satu sunnah? Maka jawabannya, mari kita lihat apa yang dikisahkan oleh Rubai' binti Muawiyah radhiyallahu anha. Cerita ini sebetulnya awalnya terkait dengan saat disyariatkannya shaum Asyura. Di situ dikatakan fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana. Sungguh kami semua, ini terkait puasa Asyura, melakukan puasa pada hari itu. Tidak cukup kami yang dewasa, bahkan kami memerintahkan anak-anak kami juga untuk berpuasa, katanya. Maka di sini dikatakan wa nusawwimu sibyanana. Kami juga mendorong anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut puasa sunnah. Ini puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan. Bahkan dikatakan di situ, bahkan dikatakan naj'alu lahumul lu'bah minal ihni. Bahkan terkadang kami ini sengaja memberi anak-anak kami mainan yang terbuat dari wol, sengaja supaya anak-anak ini lupa makan, lupa minum, dibikin main-mainan oleh ibunya.
Agar anak-anak ini puasa lupa. Ayo nih, kasih mainan-mainan baru. Bahkan di situ dikatakan, jika kami melihat anak-anak kecil kami itu nangis, a'tainahu dzaka hatta yakunu indal iftar. Ya, maka kami berikan mainan itu lagi. Ya, ditambahin mainannya. Pendek kata dengan cara memancing. Ya, senangnya anak-anak ini apa nih? Agar yang penting anak-anak kita mau puasa, kita berikan hadiah, mainan, tentu perkara-perkara yang halal. Itu sampai dikatakan hatta yakuna indal iftar, sampai datang waktu buka shaum. Sahih Bukhari 1961, Muslim 1136. Dengan hadis ini kita dapat pelajaran. Betul, termasuk sunnah mengajarkan anak-anak kita walaupun yang sebetulnya belum kena kewajiban shaum. Jangan kata shaum Ramadan. Bahkan dulu para sahabiah mengajari anak-anaknya dalam puasa sunnah sekalipun sudah mulai dilatih. Tentu tetap harus diperhatikan sesuai dengan perkembangannya. Jika anak kita itu terlihat sudah sangat tidak mampu, jangan dipaksakan, disesuaikan. Itu yang perlu anak ingatkan. Dan sekarang masuk bab ketujuh, bab terakhir, dan bab ini anak anggap termasuk bagian yang paling penting dan sangat penting. Saudaraku, selalu saja akan ramai kalau kita akan datang Ramadan. Masalah menentukan kapan hari pertama Ramadan datang, tanggal 1 Ramadan. Sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti organisasi yang dia ikuti. Jadi bagi dia menunggu datangnya Ramadan itu nunggu keputusan organisasi masing-masing. Kalau yang ikut organisasi A nunggu keputusannya dari organisasi A. Yang ikut organisasi B demikian pula. Apakah cara-cara yang demikian ini benar? Maka saudaraku ketahuilah bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah-ibadah besar semacam penentuan awal Ramadan, penentuan hari raya Idul Fitri, penentuan hari raya Idul Adha, ini keputusannya ada di tangan ulil amri dan tidak atau bukan hak organisasi apapun untuk ikut mengambil keputusan yang mengikat. Tidak. Ini keputusannya ada di ulil amri yang punya hak menetapkan kapan jatuhnya 1 Ramadan. Jadi bagi kita kaum muslimin tidak perlu kita lelah-lelah bagaimana memilih organisasi A, organisasi B, walaupun organisasi tidak perlu. Kita tunggu saja apa keputusan ulil amri, pemerintah. Ada banyak dalil dan fatwa para ulama yang terkait masalah ini. Ana akan sebutkan beberapa di antaranya. Cukup ana wakili dengan 2 dalil saja. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi kita pernah bersabda, "As-shaum yauma tasumun." Shaum adalah hari yang dimana yauma tasumun. Anda semua tasumun jamak, bareng-bareng berpuasa. Bareng-bareng, awas. Bukan sekelompok-kelompok, apalagi individual. Shaum itu yauma tasumun. Anda bareng-bareng. Lalu wal fitr berbuka yauma tuftirun. Berbuka itu dalam hadis ini nanti terkait datangnya Idul Fitri. Di mana Anda bareng-bareng juga. Bukan sekelompok-sekelompok. Wal adha yauma tudahhun, dan berkurban adalah hari di mana Anda tudahhun, bareng-bareng. Awas, ini ada kata bareng-bareng. Kalau terjemahan bebasnya bersama-sama, bareng-bareng. Riwayat Tirmidzi 697 dan lain-lain. Syekh Mukbil dalam Shahihul Musnad 1314 mengatakan hadis ini sahih. Saudaraku, hadis ini tegas menunjukkan as-shaum yauma tasumun. Shaum itu hari di mana ketika Anda semua bersama-sama berpuasa.
Ini menunjukkan bahwa Shaum Ramadan itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan mayoritas kaum muslimin. Karena itu Imam Tirmidzi rahimahullah setelah menukil hadis tadi, as-shaum yauma tasumul, beliau mengatakan fassara ba'du ahli ilmi, sebagian ahlul ilmi, para ulama telah menafsirkan hadzal hadis tadi dengan berkata innama makna hadza, maksud hadis tadi yaitu anna shauma wal fitr, menunjukkan bahwa puasa demikian pula nanti Idul Fitri ma'al jamaah hendaklah dilakukan bersama al jamaah wa mu'lamin nas, dan mayoritas manusia bersama-sama. Jamaah, salah satu pengertian al jamaah adalah pemerintah yang sah, dan bersama orang banyak, bareng-bareng, bukan segelintir organisasi A bikin lagi dan tetapkan beda dengan pemerintah. Kadang di sini parah, ada yang bedanya 2 hari dengan pemerintah. Naudzubillah min dzalik, tak diragukan ini bid'ah. Makanya para ahli ilmu kata Imam Tirmidzi menafsirkan ini, hendaklah kita puasa itu bersama-sama dengan al-jamaah. Pemerintah kita adalah al-jamaah dan bersama dengan mayoritas manusia. Sunan At-Tirmidzi juz 3 halaman 71. Itu dalil pertama yang menunjukkan kita puasa itu bersama banyaknya orang, bersama-sama. Penentuan hari 1 Ramadannya. Dalil kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengisahkan, taro'in nas al-hilal. Pada saat itu para sahabat sedang memperhatikan hilal awal masuk Ramadan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendapatkan informasi, ya, setelah beliau juga termasuk ikut mengamati, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah melihat hilal. Anni ra'aituhu, ya, sudah melihat datangnya hilal tanggal 1 Ramadan. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Fakhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma seorang yang sungguh sangat agung, tapi tidak berani karena kan saya sudah melihat hilal nih tanggal 1, langsung ayo kaumku. Misalkan beliau sudah padang tentu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya mayoritas masyarakat yang taat pada beliau, tapi tidak, beliau mengkabarkan dulu kepada Nabi selaku ulil amri. Maka di sini fakhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku segera memberi info dulu kepada Nabi bahwa aku telah melihat hilal ya Nabi, ra'aituhu, ya, saya sudah melihat. Maka setelah Nabi mendengar laporan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa benar telah melihat hilal dan Nabi mempercayai, awas, ya, Nabi mempercayai, amaron nasa bisyami, baru Nabi memberitakan, sekarang saatnya kalian silakan lakukan shaum Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud 2342. Kata Ibnu Hajar dalam Takhrij Mishkatil Masabih juz 2 halaman 138 hasan. Dan kata Syekh Al-Albani rahimahumullah dalam Sahih Abu Dawud 2342 sahih. Saudaraku, dari hadis Ibnu Umar ini radhiyallahu anhuma kita bisa mengambil pelajaran. Ibnu Umar walaupun meyakini beliau telah melihat hilal, tidak langsung tadi menyampaikan ke komunitas masyarakatnya, tapi beliau tetap laporkan dulu kepada Nabi sekaligus sebagai seorang ulil amri. Ya Nabi, aku melihat hilal. Baru setelah Nabi mengasesai, ketok palu, ya sudah, kalau begitu jadikan hari ini tanggal 1 Ramadan, baru diinformasikan. Keputusan ada di tangan ulil amri. Nah, atas dasar hadis ini, makanya para ulama juga telah menetapkan hal ini. Imam As-Sindi rahimahullah menyatakan, wadzahir
anna ma'dahu anna hadhil amru laisa lil ahad fiha dakhlu. Zahir hadis tadi, yaitu kisah dari Ibnu Umar tadi radhiyallahu anhuma, menunjukkan perkara ini tidak boleh perorangan masuk untuk menentukan. Walaysa lahum at-tafarrud fiha. Tidak boleh perseorangan mengambil sikap langsung. Ya, kelompok perorangan menetapkan langsung. Balil amru fiha ilal imam. Bahkan perkara ini hendaknya dikembalikan kepada imam, kepala pemerintahan, wal jamaah, dan ikut keputusan al jamaah. Ya, bahkan wajib alal ahad, dan wajib bagi perseorangan untuk ittiba, mereka mengikuti perkara ini lil imam wal jamaah, kepada keputusan ulil amri dan jamaah, mayoritas manusia saat itu. Lihat dalam Hasyiah As-Sindi ala Ibni Majah juz 1 halaman 509. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menandaskan yasumu ma'an nas wa yuftir ma'an nas wa hadza alhar al-aqwal. Hendaklah orang berpuasa Ramadan itu bersama orang banyak, hari raya juga bersama orang banyak, dan ini adalah alhar al-aqwal, pendapat yang lebih jelas, yang lebih benar. Lihat dalam Majmu' Fatawa beliau juz 25 halaman 114 sampai 115. Dengan dasar ini, ikhwan, maka banyak ulama lain yang menegaskan dalam penetapan khususnya 1 Ramadan, wajib kita semua mengembalikan perkara ini kepada ulil amri. Dan tak ada hak perorangan lembaga untuk menetapkan jalan sendiri, tidak sama dengan keputusan pemerintah. Ini bahkan dinyatakan oleh banyak ulama, diantaranya ya Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Syekh Abdul Razak Afifi, kemudian Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Abdullah Khayyat, Syekh Muhammad Harkan, Syekh Abdul Majid Hasan, Syekh Abdul Aziz bin Shalih, Syekh Shalih bin Ghoswan, Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Syekh, dan sebagainya, dan sebagainya. Puluhan ulama yang menetapkan ini. Kalau antum mau lebih lengkap, petikan perkataan ulama dari ulama-ulama ahlu sunnah yang terkait ini, bisa antum lihat di situs ahlulhadis.com, nomor artikel 256255. Di situ dilengkapi fatwa-fatwa ulama yang kesemuanya boleh dikatakan menyepakati perkara penetapan tanggal 1 Ramadan, kembalikan itu urusannya kepada pemerintah. Ustadz, kalau pemerintahnya bohong dan apa? Bukan tugas kita. Dari mana kita tahu pemerintah dusta? Apa kita punya ilmu pengetahuan tentang itu? Selagi pemerintahnya zahirnya muslim, perkara ini kembalikan kepada ulil amri. Terkadang kita sok tahu, ini kan belum posisi lintangnya sekian-sekian, kayak kita ngerti tuh. Ente-nya belajar di mana? Itu juga kata lagi sama. Kok ente percaya banget sama keputusan lembaga yang biasa pribadi, tapi kepada pemerintah curiga? Aneh. Apakah antumnya juga ngerti nih posisinya sekian derajat, berarti posisi ini kayak kita paham itu ahli-ahli. Urusan-urusan yang begini kembalikan kepada ulil amri. Berbuat berbaik sangkalah, dan kalaupun ada kezaliman, maka dosa urusan ditanggung mereka, kita tidak ada dosa padanya. Kita tugasnya taat pada keputusan ulil amri dalam perkara-perkara yang benar atau yang mubah. Dan jangan kita membuat iftiraq dalam hal-hal yang semacam ini. Inilah saudaraku 7 perkara penting yang perlu Anda ungkap dalam kaitan persiapan kita menghadapi Ramadan, agar kita semua bisa tetap dalam koridor sunnah. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Akhirnya kita tutup majlis ini dengan
Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.